Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026, PT ASDP Indonesia Ferry memastikan kesiapan layanan penyeberangan nasional tetap aman di tengah cuaca yang tak menentu di beberapa wilayah Indonesia. Selain memperkuat pengelolaan operasional di 15 lintasan pantauan nasional, apa saja langkah PT ASDP Indonesia Ferry agar perjalanan laut tetap aman dilakukan ketika cuaca ekstrim melanda? Sudah bergabung Korporat Sekretari PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry, Windy Andale. Selamat sore Ibu Windy. Ya, selamat sore, Victor. Ya, Bu Windy, apa saja yang disiapkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang di musim libur Nataru kali ini nih, Bu Windy? Ya, betul. Tentunya dalam menghadapi peak season Nataru ini, kami sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, mulai dari kesiapan dari sisi operasional, pelayanan, petugas, maupun dari alat produksi. Kami melakukan penerapan manajemen arus dan delaying system sebagai bagian dari antisipasi melalui penyediaan buffer zones pada beberapa area menuju ke pelabuhan. Lalu kita juga melakukan peningkatan kapasitas kehandalan kapal, rem check, berkoordinasi dengan BPTD, KSOP, dan termasuk juga operator pelayaran. Selain itu, jika dibutuhkan percepatan pola operasi juga sudah kami siapkan melalui penerapan skema tiba bongkar berangkat atau kita biasa sebut TBB untuk memastikan, selain itu juga memastikan kesiapan petugas, stakeholders, dan peningkatan fasilitas kapal maupun pelabuhan. Mhm, mhm. Bu Windy, BMKG ini kan terus memprediksi perakiraan cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi ya di libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya ada fenomena bibit siklon 93S dan 95S yang bisa berdampak pada kondisi gelombang laut secara tidak langsung begitu. Sejauh ini apa langkah mitigasi ASDP agar penyeberangan antar pulau ini tetap aman dilakukan begitu ketika cuaca ekstrim datang, Bu Windy? Betul. Nah, buat kami memang keselamatan itu menjadi satu hal yang utama dan safety itu menjadi satu hal yang tidak akan kita compensate. Jadi dalam antisipasi cuaca ekstrim yang saat ini berjalan, kami selalu berkoordinasi dengan intens dengan BMKG maupun dengan BPTD untuk memastikan penyesuaian pola operasi kapal dan dengan memprioritaskan keselamatan. Seandainya nanti dilakukan penundaan perjalanan atau pelabuhan tidak bisa dioperasionalkan secara sementara, kami juga akan comply dan nantinya kami akan memastikan penyampaian informasi dengan cepat kepada pengguna jasa melalui berbagai channel yang kami miliki. Seperti itu. Nantinya pun di pelabuhan seandainya terjadi kepadatan, kami sudah mempersiapkan area-area parkir tambahan untuk bisa dimanfaatkan dengan lonjakan penumpang yang mungkin terjadi di periode peak season ini. Ya. Bu Windy tadi sudah menjelaskan ada langkah yang akan diambil ya jika memang terjadi kendala keterlambatan keberangkatan kapal begitu ya. Kita ingin tanya, Ya, jika betul. terjadi cuaca ekstrim di mana gelombang tinggi diperkirakan terjadi di wilayah tertentu di Indonesia, apakah ASDP sudah menyiapkan alternatif jika penyeberangan kapal terpaksa ditunda atau bahkan dihentikan sementara karena alasan keselamatan begitu? Adakah alternatif lain, Bu Windy? Betul, jadi sesuai dengan SKB yang dikeluarkan oleh pemerintah, kami sudah ada sebetulnya pelabuhan perbantuan. Namun memang saat ini untuk penggunaan pelabuhan perbantuan ini disesuaikan dengan golongan kendaraan yang akan dilayani. Namun seandainya sewaktu-waktu dibutuhkan pengalihan, mungkin itu dapat dilakukan, tapi tentu saja kebijakan maupun keputusannya itu akan dikeluarkan oleh regulator selaku pemilik kebijakan. Ya, ya. Bu Windy, ada 15 cabang atau 15 lintasan prioritas ya yang sudah disiapkan pelayanannya dari ASDP Indonesia Ferry ya. Ada Merak Bakauheni, Ketapang Gilimanuk dan beberapa lainnya begitu. Sejauh ini adakah jalur penyeberangan antar pulau yang harus diwaspadai nih oleh calon penumpang selama masa libur Nataru yang akan menyebabkan terjadinya penundaan keberangkatan kapal entah karena memang jumlah penumpang demandnya terlalu tinggi atau karena cuaca sehingga calon penumpang sudah bersiap dengan pergantian jadwal penyeberangan. Biasanya di jalur mana saja yang akan ramai sekali di libur Nataru ini? Ya, kalau dari pengalaman kami memang yang paling berpotensi untuk mendapatkan peningkatan, lonjakan penumpang yang sangat signifikan tentu saja di pelabuhan utama kami, yaitu di Merak Bakauheni maupun, Ketapang Gilimanuk. Nah, ini juga, 4 pelabuhan ini juga kami juga melakukan antisipasi yang tinggi terkait, cuaca ekstrim, lalu di luar dari 4 pelabuhan tadi mungkin juga peningkatan peningkatan penumpang itu terjadi di pelabuhan di Batam maupun di Danau Toba, di Ajibata Ambarita. Ya, ya. Bu, ini sejauh ini apakah ASDP Indonesia Ferry sudah melihat atau mungkin menganalisa kira-kira jalur atau pelabuhan mana saja yang kemungkinan akan sangat terdampak oleh cuaca ketika ada jadwal penyeberangan?
Misalnya kalau kita lihat misalkan Gilimanuk atau perjalanan dari Surabaya ke Bali itu juga akan terdampak cuaca ekstrim atau seperti apa? Apakah ASDP Indonesia Ferry sudah menganalisa sejauh ini kira-kira jalur mana atau pelabuhan mana yang akan bisa seperti itu begitu? Iya, kalau kita lihat sampai dengan kondisi saat ini memang yang paling challenging itu adalah ataupun, sangat terdampak dengan cuaca ekstrim ini di Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk gitu. Mhm. Kalau Merak Bakauheni ini memang karena mungkin dalam beberapa hari ke belakang ini cuacanya juga, sangat, ekstrim, gelombang juga tinggi sehingga, saat ini pun terjadi kepadatan di kedua pelabuhan tadi. Di luar Mhm. itu yang perlu kita antisipasi juga, kaitannya dengan cuaca itu adalah di Ketapang Gilimanuk gitu. Jadi memang kebetulan di pelabuhan yang memang kita paling ramai, tanpa adanya cuaca juga sudah ramai, tapi kali ini juga mendapatkan tantangan khusus nih gitu, sebagai dampak dari cuaca ekstrim. Ya. Bu Windy, kita tahu bahwa Merak Bakauheni juga jalur yang sangat ramai ya, entah di masa libur Nataru atau mungkin di menjelang mudik Lebaran ini akan sedikit lebih sama kepadatannya begitu. Tadi Bu Windy sudah menjelaskan bahwa sudah menyiapkan kantong-kantong parkir. Jika terjadi kemacetan yang cukup panjang, apa yang sedang diupayakan oleh ASDP ini bekerja sama dengan pihak mana dan akan seperti apa antisipasinya? Iya, jadi kalau di, Merak Bakauheni kita sudah siapkan pola operasi dengan memanfaatkan, pelabuhan sekitar di area Banten maupun di, Bakauheni atau di Lampung Selatan. Seandainya ada kepadatan khusus, sudah berlaku juga adanya pengalihan trafik yaitu ke pelabuhan, Ciwandan, ke pelabuhan BBJ maupun pelabuhan Wikabeton. Nah, ini juga sudah, ada pola operasinya, khususnya nantinya kendaraan-kendaraan logistik itu akan difokuskan ke Ciwandan maupun, BBJ, nantinya Merak dan Bakauheni ini akan fokus untuk kendaraan penumpang. Ya, ya. Lalu lintas juga penyeberangan akan selalu dipantau begitu ya. Terima kasih banyak Bu Windy atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Bu Windy, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore.